Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Legista dengan tema Bincang Warmo Asik. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama organisasi atau legislatifnya sekolah vokasi. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama badan eksekutifnya sekolah vokasi, yaitu BEM SV IPB. Dan sekarang kita udah terhubung dengan Ketua BEM SV IPB. Alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal belum tentu sayang. Maka jika belum kenal jangan terlalu sayang, karena sakit hati bro. Tapi gak ada salahnya buat perkenalan. Langsung aja yuk. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak untuk Mas Algo yang telah memberikan waktunya untuk saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk berbicara kepada teman-teman sekalian, untuk menyapa teman-teman sekalian. Oke, nama saya Muhammad Guramana Abdu. Saya dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 55. Sekarang sedang diamanahkan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Oke, buat nama panggilannya apa ya? Oke, saya dipanggilnya biasa Gurey. Jadi kalau mungkin di sekolah vokasi terkenalnya Gurey Amanah. Cuma untuk nama asli Muhammad Guramana Abdu. Oke, buat Mas Gurey ini. Kan orang-orang itu banyak tuh definisi organisasi. Di sini gue pengen tahu nih, apa sih definisi organisasi menurut Ketua BEM SV IPB? Oke, organisasi. Dari berbagai macam pengalaman yang udah saya jalani di dunia kepanitiaan dan juga organisasi, mungkin ada kalimat yang bisa saya bacakan untuk mendefinisikan organisasi itu menurut saya. Organisasi itu adalah sebuah kapal yang sedang berlayar mencapai tujuan yang jelas. Pemimpinnya adalah nahkoda yang mampu mengarahkan kapal dengan segala kemampuannya, dengan segala pemikiran dan modal kepercayaan yang ia miliki. Para awaknya adalah pendayung-pendayung yang kuat dan gigih yang juga mengetahui arah dan tujuan kemana kapal akan berlayar. Jadi jelas menurut saya organisasi itu adalah sebuah kapal yang memiliki arah dan tujuan untuk dicapai yang jelas, memiliki pemimpin yang berkompeten dan memiliki awak yang gigih dan loyal. Karena ketika ketiga unsur ini terpenuhi, maka akan tercipta organisasi atau yang kita sebut kapal yang tidak akan menghantam karang dan tidak akan tumbang meskipun harus dihantam badai. Jadi mungkin bisa dianalogikan seperti itu, Mas Algo. Wah, mantap banget nih filosofi organisasinya. Terus buat pertanyaan selanjutnya, buat pengalaman lu selama di sekolah vokasi itu apa aja sih? Kalau boleh tahu? Oke, ketika saya memasuki di sekolah vokasi dari semester awal, mungkin nggak terlalu banyak sih yang saya jalani gitu di kepanitiaan. Saya pernah ada di kepanitiaan OMDI tahun 2018 di kabinetnya Lhasa Badan Eksekutif Mahasiswa. Waktu itu kalau sekarang namanya OMVI ya, Olimpiade Mahasiswa Sekolah Vokasi. Kalau dulu masih OMDI namanya, karena dulu kita masih menggunakan embel-embel diploma. Terus kemudian saya juga bergabung di Kabinet Sinergi Muda BEM sebagai staf di Departemen Kasrat. Lalu waktu itu juga pernah ditunjuk sebagai Dewan Pengurus Kampus Ikatan Keluarga Mahasiswa Sekolah Vokasi seluruh Indonesia, dan kemudian saya jadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Kabinet Kegameran. Kemudian kalau buat di asrama, saya seorang insan asrama kebetulan Mas. Jadi dulu juga saya sering diamanahkan menjadi MC untuk Disnatalis, juga pernah menjabat sebagai Menteri Eksternal di asrama. Kalau boleh tahu, apa sih program kerja atau pengalaman yang paling berkesan selama di sekolah vokasi ini? Oke, proker yang paling berkesan ketika saya di sekolah vokasi ya kepanitiaannya. Dulu
Dulu itu kan saya di Kastrat ya. Kastrat itu kita punya proker yang memang ini bukan sebuah proker yang bisa disebut RKAP ya. Jadi kita kan punya fungsi pokok sebagai pengawal kebijakan kampus ya. Dulu itu pernah mengawal mengenai ini yang mahasiswa baru tuh kan dikenakan uang pangkal ya, atau yang bisa kita sebut BPIF. Nah itu dulu sangat berkesan sih, karena dulu kita nggak tidur sama anak-anak Kastrat dan juga anak-anak aktif, kita nggak tidur nyusun bagaimana caranya menginstalasikan BPIF ini biar bagaimana caranya bisa membantu mahasiswa baru. Jadi untuk beberapa mahasiswa baru waktu itu kita coba upayakan biar mereka mendapat keringanan, dan alhamdulillah waktu itu juga konkret gitu. Jadi ada banyak banget mahasiswa yang terbantu. Oh iya, nih jadi ketua BEM itu pasti sibuk kan ya? Pasti ada tuh yang nyangkut pautin sama pelajaran, tapi saya dengar-dengar Mas Gure ini anak IPK 3 juga tuh. Nah, sekarang di sini mau nanya, gimana sih cara ngebagi waktu antara organisasi sama belajar? Ya, oke. Ini mungkin jadi PR banget ya buat kita semua yang jadi organisatoris gitu. Baik saya, Mas Algo, ataupun teman-teman yang lainnya yang sekarang aktif di organisasi kita. Karena bagi waktu tuh ternyata sulit gitu. Saya juga merasakan emang bagi waktu itu benar-benar sulit, karena saya juga kan merupakan insan asrama ya. Selain daripada kewajiban-kewajiban di organisasi, saya juga mempunyai kewajiban di asrama yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian udah pada tahu ya yang namanya skala prioritas gitu, bagan skala prioritas yang ada 4 bagian di situ. Kayak itu yang selalu saya pegang sih Mas Algo. Jadi setiap ada urusan yang masuk, setiap ada kegiatan-kegiatan yang harus saya jalani, dan juga ada tugas-tugas yang memang deadline-nya itu sudah tersusun kapan-kapannya, itu saya mulai rancang. Terus saya masukkan ke dalam bagian-bagian ini, saya pisahkan. Yang pertama mungkin important dan urgent gitu. Yang penting dan mendesak. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian ada juga important dan urgent. Nah, itu yang mungkin penting tapi tidak mendesak. Nah, itu bisa kita coba kesampingkan dulu. Kita utamakan dulu yang tadi, yang penting dan mendesak. Lalu kemudian ada yang tidak penting tapi mendesak. Nah, itu kalau yang tidak penting dan mendesak itu biasanya mungkin kalau memang misalkan itu bisa didelegasikan atau diberikan urusannya ke orang-orang lain, ya saya mencoba untuk meminta kepada teman-teman yang bisa untuk menggantikan saya untuk mengurusnya gitu. Dan di skala yang keempat itu, di bagian keempat itu ada nggak penting dan nggak mendesak. Nah, kalau yang ini udah pasti ya nggak ada impactnya buat kita, ya leave it aja gitu. Jadi mungkin saya tinggalkan kalau buat itu. Tapi yang beda di sini adalah, tapi biasanya kalau kita sebagai orang-orang organisatoris itu akan ada saat dimana kita tidak bisa memilih. Dalam hal akademis ya Mas Algo ya. Jadi akan ada dimana ketika kita berorganisasi, di situ tanggung jawab kita besar, sedangkan dalam waktu yang sama itu akademis kita memaksa kita untuk misalnya kita mempunyai deadline tugas gitu, memaksa kita untuk mengerjakan yang berurusan dengan akademik ini. Nah, kalau udah kayak gitu, saya punya lagi skala prioritasnya gitu. Mungkin ini inovasi dari diri saya sendiri yang saya jalani. Pertama, saya punya dibagi menjadi 2 bagian, ada dampak PJP dan juga dampak kelompok. Jadi yang menjadi parameter ketika saya memilah 2 hal itu, mana yang harus saya lakukan duluan. Oke, ini pasti saya lakukan dua-duanya. Saya yang akademis dan juga organisasi ini saya usahakan akan dilaksanakan dua-duanya. Tapi di sini bedanya adalah mana yang harus saya maksimalkan dan mana yang tidak perlu saya maksimalkan. Ini dilihat dari dampak PJP tadi, dampak PJP dan dampak kelompoknya. PJP itu apa sih? PJP itu adalah dampak jangka panjang, pengaruh jangka panjang. Sedangkan dampak kelompok itu adalah seberapa besar tugas ini atau proker ini, itu kalau misalkan saya nggak ada di sana, seberapa besar dampaknya kepada kelompok saya gitu, kepada orang-orang lain. Ketika saya memiliki 2 opsi ini atau 2 bagian ini, ketika saya memiliki 2 hal yang perlu saya pilih ini, pertama saya lihat akademik ini pengaruh jangka panjang untuk hidup saya besar nggak sih, dan lebih besar mana jika dibandingkan dengan tanggung jawab saya di organisasi. Ketika saya sudah bisa memilih itu misalnya lebih penting di akademik, maka saya akan melaksanakan akademik secara maksimal gitu. Nah,
Kalau memang misalkan dua itu sudah terpilih nih, PJP-nya yang lebih besar yang mana gitu, dampaknya yang lebih berpengaruh yang mana. Nah, kemudian kita harus pilih lagi dengan dampak kelompoknya. Ini mempengaruhi kelompok saya atau enggak? Misalnya di proker itu saya sangat-sangat dibutuhkan gitu. Apakah ketika nanti saya tidak maksimal di situ, benar-benar akan hancur semuanya gitu? Atau akademik saya, misalnya kerja kelompok, ketika nanti saya kerja kelompok, ketika saya tidak berada di situ, apakah bisa mempengaruhi orang-orang lain gitu? Jadi misalnya yang lebih penting itu adalah yang akademiknya, maka di situ saya sudah pasti memilih akademik gitu. Itu sih Mas Aldo cara saya memilah selama ini gitu. Jadi ada yang saya selalu menggunakan yang bagian itu yang skala 4 bagian prioritas, dan juga memilih dampak PJP serta dampak kelompok. Berarti buat Mas Gure ini sangat memperhatikan skala prioritasnya ya. Nah, paling buat pertanyaan terakhir nih, kan Mas Gure sebagai anak salah satu program studi yang masuk dalam ruang lingkup himpunan Likista ya. Mungkin di sini mau nanya, apa sih pesan-kesan buat Likista, dan apa sih alasan gitu kalau orang-orang itu harus masuk organisasi? Oke, siap. Jadi Likista itu kan lingkungan kimia, analis kimia, dan juga ekowisata. Saya termasuk ke dalam lingkungannya ya, manajemen lingkungan. Dulu saya pengen sekali masuk Likista, tapi karena waktu itu sebagai anak LMK, jadi dulu saya pengen sekali masuk Likista, tapi karena waktu itu saya udah masuk di BEM, dan regulasi di dalam BEM itu kan nggak boleh ya kita aktif sebagai BEM juga aktif di ormawa lain. Jadi kita harus fokus di BEM-nya. Nah, oleh karena itu mungkin saya harus besar hati untuk menerima tidak bisa mengabdi di Likista. Nah, sejauh ini pandangan saya pada Likista tidak pernah berubah. Likista merupakan salah satu ormawa himpunan terbaik yang telah memberikan wadah bagi para mahasiswa LMK, Ankim, ekowisata untuk berkembang. Dengan proker Omata yang mewadahi mahasiswa yang mempunyai minat bakat di olahraga, juga sekaligus memperkuat solidaritas, dan juga dengan seminar-seminar yang sangat-sangat membuka wawasan mengenai banyak kompetensi yang sangat berguna untuk dunia pasca kampus mahasiswa. Dulu saya ingat banget tuh, dulu pernah ikut tentang sistem manajemen K3, waktu itu ikut seminarnya Likista, dan itu benar-benar kayak wah ternyata seperti ini ya gitu. Dan ini menurut saya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa lain yang terbantu. After all, Likista memang himpunan yang sangat banyak berkontribusi dalam mendorong kemajuan mahasiswa di 3 prodi yang dinaunginya. Oke, tentang pentingnya berorganisasi ya. Kalau boleh saya berkata bahwa mahasiswa wajib berorganisasi, maka saya akan katakan bahwa wajib bagi seorang mahasiswa, terutama mahasiswa sekolah vokasi, berorganisasi. Kenapa? Karena yang pertama, kita vokasi. Oke, vokasi itu kan terkenalnya dengan kompetensinya di ini ya, secara teknis ya, di bidang praktikumnya. Tapi minimnya itu adalah vokasi ini kurang sekali fleksibilitas dan juga problem solving di lapangan. Ini yang saya dapatkan dari ini loh Mas Algo, dari beberapa CEO di perusahaan-perusahaan yang memang banyak sekali pegawainya mengambil dari vokasi gitu. Dia merasa bahwasannya anak-anak vokasi ini sudah sangat bagus gitu dalam keterampilan. Tapi secara cakapnya di lapangan, bagaimana dia bersosialisasi, berkomunikasi dan sebagainya, itu masih sangat perlu dilatih. Dan ini salah satu faktor yang memang kita harus banget berorganisasi gitu. Karena sudah punya keterampilan, ditambah dengan skill yang bisa dibilang itu sebagai soft skill, itu bisa menjadi nilai yang sangat-sangat bagus untuk kita gitu ke depannya. Ketika nanti kita berada di dunia pasca kampus. Yang kedua, dunia organisasi itu mengajari kita tentang skill team complex problem solving. Jadi selama ini kan kita mengenal kayak complex problem solving aja nih, bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu masalah. Tapi nyatanya ketika nanti kita berada di dunia pasca kampus, yang saya dapatkan kabarnya dari alumni-alumni adalah kita itu harus bisa terbiasa berada di dalam tim. Jadi yang saya rasakan selama ini ketika saya berada di organisasi, benar-benar kayak kita memecahkan masalahnya itu bersama-sama, nggak cuma sendirian gitu. Dan memang seperti inilah yang diperlukan nanti ketika kita berada di dunia pasca kampus gitu. Mungkin banyak kan teman-teman kita yang sekarang ketika dia belajar, ketika dia memecahkan suatu masalah secara individual, dia sangat jago gitu.
Tapi ketika dia berada di lingkungan yang mana itu memerlukan suatu kerjasama tim, itu dia agak sedikit canggung sehingga ide-ide dia tuh tidak bisa terekspos dengan baik, dan juga dia tidak bisa memanage bagaimana emosi-emosi daripada tim-tim anggota-anggota timnya yang perlu gitu di manage untuk bisa mencapai tujuan atau bisa memecahkan problem itu. Jadi menurut saya ya organisasi itu adalah wadah yang paling tepat untuk kita belajar bagaimana caranya bekerja sama dalam tim yang baik dan benar gitu. Kemudian relasi, ini jelas ya, karena di organisasi itu dari saya sendiri sudah mendapatkan banyak sekali teman-teman di seluruh Indonesia, alhamdulillah, dari BEM-BEM yang lain, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah relasi nantinya ke depannya, karena investasi yang paling baik itu bukan uang sebenarnya, tapi teman. Investasi paling baik itu adalah teman. Ketika nanti kita mempunyai relasi yang luas, baik dari alumni, baik dari kakak tingkat, baik dari teman-teman organisasi, baik dari kampus-kampus lain. Nah itu kemudian nanti ketika nanti kita sudah berada di dunia pasca kampus, bukan tidak mungkin mereka akan membantu kita gitu ketika kita mempunyai sebuah masalah atau kita sedang membutuhkan suatu informasi. Dan yang paling penting dari dunia organisasi ini adalah daya tahannya, Mas Aldo. Jadi organisasi ini kan sangat berbeda gitu. Ketika kita turun di lapang, banyak sekali permasalahan yang memang bisa dibilang mengguncang mental kita. Dan ini memang yang diperlukan ketika kita berhadapan dengan deadline organisasi, ketika kita berhadapan dengan mitra yang mana dia itu mempunyai sebuah hak dan kewajiban yang mungkin sedikit wow gitu buat kita gitu, yang perlu kita penuhi dan sebagainya. Ini yang menurut saya pelatihan mental yang diajarkan di organisasi itu benar-benar baik gitu. Dan menurut saya kalau semuanya skill dimiliki dari anak-anak mahasiswa, semuanya dimiliki skillnya, itu keterampilannya dimiliki, tapi dia tidak mempunyai daya tahan yang kuat ketika dia nanti bekerja di lapang, maka semuanya akan sia-sia. Jadi itulah Mas kenapa pentingnya kita berorganisasi, terutama kita sebagai mahasiswa sekolah vokasi yang seharusnya kita juga selain memiliki keterampilan, tapi kita juga harus memiliki skill yang bisa dibilang sebagai soft skill. Itu Mas Aldo menurut saya dan teman-teman semuanya. Oke, berarti emang wajib banget ya kita masuk organisasi itu karena banyak banget juga ya manfaatnya. Tuh. Itu yang saya alami selama ini, dengan benar-benar terbangun baik mental maupun soft skill-nya. Oke, nih buat terakhir dari Likista sendiri pingin ngajak buat ketua BEM sekolah vokasi nih jargon Likista. Oke, jadi jargonnya tuh gini, kalau misalnya dari saya bilang Likista, dari Mas Gurey bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Indonesia, oke. Reaksi alam pariwisata Indonesia. Bisa, yuk. Mas Gurey. Oke, 1, 2, 3. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Likista kali ini. Semoga ilmu dan pesan-kesan yang Mas Gurey sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman Likista yang telah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna nantinya untuk teman-teman semua, baik teman-teman di Likista maupun semua yang mendengarkan. Mungkin dari saya juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang pernah berkata, cobalah belajar untuk menghargai sekecil apapun usaha seseorang, karena kamu tidak tahu bahwa berusaha itu tidak semudah hanya berbicara. Belajarlah menghargai orang lain sebelum minta dihargai.